Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wade Mutia dengan NIM 4650065 dari kelas B. Pada video kali ini, saya akan mereview materi tentang Project Scope Management, Project Time Management, dan Manajemen Risiko. Ketiga materi ini merupakan bagian penting dalam manajemen proyek yang berperan dalam menentukan keberhasilan suatu proyek. Nah, langsung saja di materi pertama, yaitu ada manajemen proyek, ada manajemen scope. Materi pertama yaitu scope management. Learning outcomes. Yang pertama yaitu memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Yang kedua, mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup suatu sesuai standar atau PMBOK. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Yang keempat yaitu mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Mengapa manajemen ruang lingkup atau scope sangat penting? Manajemen ruang lingkup merupakan fondasi kritis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termaksud dan tidak termaksud dalam cakupan pekerjaan proyek. Definisi pentingnya scope manajemen. Yang pertama yaitu secara konseptual, ruang lingkup membentuk salah satu sudut dari iron triangle atau triple constraint. Yang kedua, dari perspektif teori sistem, ruang lingkup berfungsi sebagai boundary system yang membatasi komplektivitas proyek. Yang ketiga, pada tingkat operasional, ruang lingkup yang teridentifikasi dengan baik berperan sebagai kontrak sosial antara manajer proyek dan stakeholder. Yang keempat, dampak finansial dari ketidakmanajemen ruang lingkup yang memadai bersifat eksponensial. Yang kelima, dalam konteks psikologi tim, ruang lingkup yang jelas menciptakan psikologikal safety dan mengurangi cognitive load. Yang terakhir itu ada secara holistik. Manajemen ruang lingkup bukan sekedar proses administratif, melainkan disiplin strategis yang mengubah ambiguitas menjadi struktur terukur. Project Scope Management. Yang pertama itu dimulai dari proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek sukses. Terus lanjut di proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan. Yang terakhir itu berhubungan dengan mengendalikan dan mengidentifikasikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Project Scope. Di sini terdapat product scope dan project scope, di mana project scope yaitu merupakan definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri dari produk layanan atau hasil yang akan diserahkan. Yang kedua ada project scope, di mana merupakan definisi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan product scope yang telah ditetapkan. Contoh dari produk scope yaitu untuk aplikasi e-commerce, produk scope mencakup fitur pencarian produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan notifikasi pesanan. Sedangkan contoh project scope yaitu untuk menghasilkan aplikasi e-commerce tersebut, project scope meliputi aktivitas analisis kebutuhan, desain antarmuka, pengembangan kode front-end dan back-end, pengujian fungsional, hingga peluncuran ke server produksi. Project Scope Management. Nah, di sini bisa kita lihat pada struktur tersebut di mana yang pertama itu ada define scope, plan scope management input, di mana itu terdapat project management plan. Di sini dia digunakan untuk membuat scope management plan dan memengaruhi pendekatan yang dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Yang kedua ada project charter, di mana di sini dia digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga ada enterprise environmental, faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang dapat mengaruhi ruang lingkup proyek. Yang keempat ada
organizasional proses aset. Aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat dipengaruhi proses pembuatan plan scope management. Terus ada plan scope management, tools and techniques, di mana ada expert judgment, itu ahli dalam bidang masing-masing yang dapat dimintai keterangan, masukan, pengetahuan, skill, pengalaman untuk membantu dalam pembuatan project scope management. Yang kedua ada meetings, di mana tim proyek dapat membuat suatu meeting untuk mengembangkan project scope management. Terus ada plan scope management output, di mana yang pertama yaitu ada scope management plan, di mana komponen dari proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi, serta dikembangkan menjadi WBS seperti create WBS, divalidasi atau validation scope, dan dikendalikan atau control scope. Yang kedua ada requirement management plan, di mana komponen tersebut dapat menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisa, didokumentasikan, dan diatur. Collect requirements, di mana dia adalah proses kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengelola kebutuhan serta harapan dari semua pemangku kepentingan atau stakeholder guna memenuhi tujuan proyek. Collect requirements input, di mana yang pertama itu ada scope management plan, di mana komponen tersebut bisa menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Yang kedua ada requirement management plan, di mana komponen tersebut bisa menjelaskan bagaimana kebutuhan dianalisa, didokumentasikan, dan dikontrol. Yang ketiga ada stakeholder management plan, di mana di sini dia bisa digunakan untuk memahami kebutuhan stakeholder, cara berkomunikasinya, tingkat keterlibatannya, dan tingkat partisipasinya dalam kegiatan proyek. Yang keempat ada project charter, di mana dia di sini bisa digunakan untuk memberikan gambaran detail dari produk, layanan, atau hasil proyek sehingga bisa ditentukan requirement yang dibutuhkan. Yang kelima ada stakeholder register, di mana dia di sini digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapannya terhadap proyek tersebut. Nah, di sini ada collect requirement tools and techniques. Sini ada 4, yaitu yang pertama ada wawancara baik secara formal atau informal. Yang pertama ada interview, di mana interview itu terdapat wawancara baik secara formal ataupun informal, berguna untuk mendapatkan informasi dari para stakeholder dengan berbicara dengan menyatakan pernyataan secara langsung. Dapat terjadi secara one on one atau langsung bertanya kepada kelompok orang. Yang kedua ada focus group, di mana dia bisa mengajak stakeholder dan para ahli untuk berkumpul bersama agar mengetahui bagaimana harapan mereka terhadap produk, service, atau hasil proyek. Yang ketiga ada facilitate workshop, di mana di sini digunakan untuk menyamakan pendapat antara stakeholder yang berbeda pendapat tentang kebutuhan proyek itu sendiri. Yang keempat ada group gravity techniques, di mana di sini ada brainstorming untuk mengumpulkan ide-ide terkait dengan proyek. Dan terus ada nominal group techniques, di mana brainstorming dengan mengambil voting atau ide-ide yang telah ada untuk mengambil yang terbaik atau untuk menentukan prioritas.
Terus ada The Delphi Technique Quiz, di mana sekelompok ahli diberikan pertanyaan oleh para peserta dan juga memberikan feedback atas respon-respon yang diajukan. Terus ada IDEA atau mind mapping. Dia di sini mengumpulkan dan menyatukan ide pribadi dalam satu mind map untuk menghindari kesalahpahaman dan mencari ide baru. Terus yang terakhir ada affinity diagram. Ya di sini uh, bisa mencantumkan beberapa ide dari dan dibagi ke dalam beberapa grup untuk review dan dianalisis. Yang kelima ada grup Destination Making Technique Quiz, di mana dia di sini untuk memutuskan kebutuhan proyek, mengklasifikasinya dan memprioritaskannya. Ada beberapa cara untuk memutuskannya, itu yang pertama ada unanimity, semua setuju dalam satu keputusan mutlak. Dan yang kedua ada majority, 50% lebih setuju dengan satu keputusan. Yang ketiga ada plurality, di mana dia bisa mengambil suara terbanyak walaupun kurang lebih 50%. Terus yang keempat ada dictatorship, di mana satu orang yang bisa memutuskan. Yang keenam ada questionnaire and surveys, di mana dia bisa menyebarkan kuesioner dan melakukan survei kepada responden, sangat cocok untuk audiens dalam jumlah besar saat membutuhkan perubahan keputusan yang cepat dan dianalisis statis. Yang ketujuh ada observation, di mana pengamatan secara langsung untuk melakukan keadaan nyata dan langkah ke depannya dalam menyelesaikan proyek. Yang kedelapan ada prototipe, di mana metode ini bisa mendapatkan feedback yang cepat dengan cara membuat rancangan kerja dari produk yang akan dibuat sebelum benar-benar membangunnya. Yang kesembilan ada benchmarking, di mana dia di sini bisa membandingkan aktual atau perencanaan seperti proses dan operasi yang dapat dibandingkan dari organisasi lain untuk meningkatkan kualitas proyek. Yang ke-10 ada konteks diagram, di mana contoh dari model scope manajemen yang menggambarkan ruang lingkup produk dengan memunculkan sistem bisnis tersebut. Nah, di sini ada gambar diagram konteksnya. Terus yang ke-11 ada dokumen analisis, di mana digunakan untuk memperoleh kebutuhan dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi dokumen serta informasi yang relevan dengan kebutuhan proyek tersebut. Contohnya yaitu seperti persetujuan, permintaan proposal, perencanaan bisnis, dan lain-lain. Collect requirement output, di mana terdapat requirement documentation. Di sini bisa mendefinisikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Terus ada requirement traceability matrix, di mana di sini dia bisa menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisis, didokumentasikan, dan diatur selama proyek berlangsung. Isi dari RMP dapat meliputi bagaimana aktivitas persyaratan dilakukan dan dilaporkan, mengatur aktivitas dalam mengganti kebutuhan, menganalisa dampaknya, dan bagaimana cara melaporkannya. Terus prosesnya bisa memprioritaskan kebutuhan. Nah, di sini ada contoh collect requirement output. Nah, di sini kita bisa lihat saja sampelnya. Terus ada define scope, di mana define scope adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk selama perencanaan. Project scope mengidentifikasikan dan
mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Risiko dan asumsi ada di analisa sedetail mungkin dan menambahkan risiko dan asumsi tambahan bila diperlukan. Define scope input, di mana terdapat scope manajemen plan, digunakan untuk mengembangkan, mengawasi, dan mengontrol dari project scope. Yang kedua ada project charter, di mana di sini dia bisa menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga ada requirement documentation. Di sini kita bisa mendefinisikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Tidak boleh ambigu, harus jelas dan lengkap serta dapat diterima oleh para stakeholder. Terus yang keempat ada organizational proses aset, di mana di sini aset-asetnya bisa memiliki organisasi yang sangat dibutuhkan dalam proyek defined scope. Terus ada define scope, tools, and techniques, di mana terdapat expand judgment. Di sini dia bisa menganalisis informasi yang diperlukan untuk membuat project scope manajemen, karena biasanya para ahli memiliki detail teknik yang baik. Yang kedua itu ada product analysis, di mana terdiri dari pembagian proyek, analisis sistem, analisis kebutuhan, analisis nilai, rekayasa sistem, rekayasa nilai, dan rekayasa sistem. Setiap bagian dari proyek memiliki satu atau lebih untuk metode spesifik dalam mendeskripsikan produk dari proyek itu sendiri. Terus yang ketiga ada alternative generation, di mana teknik yang digunakan untuk mengembangkan berbagai banyak pilihan yang potensial dalam rangka untuk mengidentifikasi pendekatan yang berbeda untuk mengeksekusi dan melakukan pekerjaan proyek. Terus ada facilitated work scope, di mana dia di sini bertujuan untuk menyamakan pendapat antara para stakeholder yang saling berbeda pendapat tentang segala macam kebutuhan proyek. Terus di sini ada define scope output, di mana itu ada project scope statement. Dia di sini mendeskripsikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu, termasuk memberikan pemahaman umum tentang project scope kepada para stakeholder, serta membantu tim proyek dalam melakukan planning yang lebih detail. Terus ada project document update, yang dimana di sini yang mungkin bisa diupdate itu ada stakeholder register, requirement documentation, dan requirements traceability matrix. Terus ada create WBS. Create WBS adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Create WBS input. Nah, di sini ada scope management plan, di mana dia bisa menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Terus ada project scope statement, di mana project scope statement menjelaskan pekerjaan yang dilakukan, juga memberikan pemahaman umum dari ruang lingkup proyek antar pemangku atau investor dengan kepentingan proyek. Terus ada requirement documentation, di mana dia di sini bisa mendefinisikan apa saja syarat yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis untuk proyek tersebut. Persyaratan harus jelas, terukur dan dapat diuji, dapat dilacak, lengkap, konsisten, dan diterima oleh para stakeholder. Terus ada enterprise environmental factor, di mana dia di sini bisa relevan dengan sifat proyek dan dapat berfungsi sebagai sumber referensi eksternal untuk pembuatan WBS. Terus ada organizational proses aset, di mana aset-aset tersebut terorganisasi yang dapat mengaruhi proses pembuatan WBS.
Create VBS tool and technique quiz, di mana di sini dia terdapat decomposition, di mana teknik tersebut dapat digunakan untuk membagi dan ruang lingkup proyek serta the variable proyek kelebihan kecil. Bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Paket pekerjaan adalah pekerjaan yang diterapkan pada tingkat terendah dari WBS yang biaya dan durasi dapat diperkirakan dan dikelola. Tingkat dekomposisi sering dipandu oleh tingkat kontrol yang diperlukan untuk secara efektif mengelola proyek. Terus ada expert judgment, di mana penilaian para ahli sering digunakan untuk menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menguraikan di variabel proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dalam rangka untuk menciptakan WBS yang efektif. Terus di sini ada create WBS output, di mana itu terdapat scope baseline, versi yang disetujui dari project scope statement, struktur rincian kerja atau WBS, dan yang terkait WBS dictionary yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Terus ada project document update, di mana dokumen proyek yang dapat diperbarui termaksud namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Jika permintaan perubahan disetujui hasil dari KTBS proses, maka pernyataan dokumentasi mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Validate scope, di mana dia merupakan tahap di final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi. Bertujuan untuk kelayakan deliverables sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Validate scope input, di mana dia terdapat project management plan. Project management plan berisi scope baseline yang di dalamnya terdapat project scope statement, WBS, dan WBS dictionary. Terus ada requirement documentation, di mana dia berisi informasi tentang project, produk, kebutuhan teknis yang harus disediakan di dalam project sesuai dengan kriteria penerimaan resmi pada verifikasi. Terus ada requirement traceability matrix, di mana dia bisa menghubungkan atau antara persyaratan yang dibutuhkan dengan kebutuhan awal dan menganalisanya. Terus ada verified the variable, di mana produk dan proyek yang telah diselesaikan dicek kebenarannya melalui perform quality control process. Terus ada work performance data, ya di sini dapat mencakup tingkat kebutuhan dengan persyaratan, jumlah ketidaksesuaian, keparahan dan ketidaksesuaian, atau jumlah siklus validasi dilakukan dalam periode waktu. Validate scope, di sini terdapat inspection, di mana dia di sini meliputi kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan verifikasi untuk menentukan apakah pekerjaan memenuhi persyaratan kriteria yang dapat diterima. Terus ada group decision making technique quiz, di mana di sini dia digunakan untuk mencapai konklusi ketika memvalidasi proyek oleh project team atau para stakeholder. Terus ada accepted the variables, di mana dia bisa memenuhi kriteria penerimaan secara resmi, ditandatangani dan disetujui oleh pelanggan atau sponsor, dan dilanjutkan ke tahap close project atau peace process. Validate scope output, di mana di sini terdapat change
request work performance information, dan project document update. Di mana change requirement, change request itu dia bisa um, bisa merubah dan memperbaiki bagian yang cacat atau rusak. Terus untuk work performance information itu dia bisa menginformasikan bagaimana progres proyek dikerjakan uh, dan bagaimana di variabel itu diselesaikan dan diterima. Terus untuk project dokumen update itu dia bisa mengupdate atau memperbarui hasil dari proses reviewing scope tersebut, dan dia bisa melaporkan tentang status proyek. Terus ada control scope, di mana control scope itu bisa memproses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan dapat mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Control scope input. Di sini ada project management plan. Itu dia bisa menginformasi bagaimana kebutuhan dalam proses control scope itu. Di dalamnya terdapat informasi mengenai scope baseline, scope management plan, dan lain-lain. Terus ada requirement documentation, di mana dia di sini bisa mendokumentasi informasi tentang project, produk, kebutuhan teknis, serta disediakan di dalam project sesuai dengan kriteria penerimaan resmi pada verifikasi. Terus ada requirement feasibility matrix. Dia di sini bisa uh, membantu mendeteksi dampak perubahan atau penyimpangan dari dasar lingkup pada tujuan proyek. Terus ada work performance data. Di sini dia bisa mencangkup jumlah permintaan perubahan diterima dan jumlah permintaan kiriman selesai dan lain-lain. Terus ada organisator proses aset, di mana di sini aset-aset tersebut bisa dimiliki oleh organisasi yang membantu proses kontrol scope tersebut. Terus ada control scope. Yang pertama itu ada variance analysis, di mana dia adalah teknik untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Terus ada control scope output, di mana dia di sini terdapat work performance information. Di sini dia bisa menginformasikan kinerja yang dihasilkan, mencakup informasi berkorelasi dan konseptual tentang bagaimana proyek lingkup adalah melakukan ruang lingkup melakukan dan dibandingkan dengan scope. Terus ada change requirement request, di mana dia di sini bisa menganalisis scope dapat mengakibatkan permintaan perubahan ke dasar lingkup atau komponen lain dari perencanaan manajemen proyek. Terus ada project management plan update. Di sini dia bisa memperbarui project manajemen setiap elemen-elemennya. Terus ada project document update, di mana dia di sini bisa mengupdate dokumen atau memperbarui, termaksud ketidakterbatasan pada persyaratan dokumentasi dan persyaratan ketelusuran matriks. Terus ada organizational, terus ada organizational proses aset update, di mana dia bisa mengupdate aset proses organisasi, dan dia bisa memperbarui tetapi
tidak terbatas pada penyebab varians, tindakan korektif dipilih dan alasan, serta jenis lain dari pelajaran yang dipetik dari proyek pengendalian lingkup. Nah, di sini ada gambar sampel WBS Organizational Bypass. Terus di sini ada sampel WBS Document Sheet Down Through Workspace Gas. Terus ada sampel WBS Organizational Bypass dan sampel WBS with major deliverable. Nah, lanjut ke materi kedua yaitu ada project time management. Pentingnya jadwal proyek. Jadwal proyek itu dia bisa menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator atau Satu dimensi dari tipe indikator berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tanggal waktu, sementara yang lainnya tidak, atau G versus P. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Media snapshot dia berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002. Perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal, di mana dia di sini menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mengidentifikasikan kegiatan. Di sini dia mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan variabel proyek. Aktivitas sequencing. Di sini dia mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antar kegiatan proyek. Estimasi sumber daya. Memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangka waktu kegiatan. Di sini dia memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Terus membangun jadwal. Di sini menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek, mengontrol jadwal. Ini bisa mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Nah, di sini terdapat ringkasan manajemen waktu proyek. Planning Schedule Management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk
Mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, kebutuhan, sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Aktivitas leads berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, dan deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestones. Milestones merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing activities. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies, di mana yang pertama itu ada mandatory dependencies, melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hierarchis. Yang kedua ada discretionary dependencies, di mana dia di sini didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logis, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Terus yang ketiga itu ada external dependencies. Dia di sini melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagrams adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Nah, di sini terdapat gambar diagram proyek X, arrow diagramming method atau ADM. Seringkali disebut activity on arrow atau AOA network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Node atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya, dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Menggambarkan diagram network dari kiri ke kanan. Carilah woods dan gabungan. Woods terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal dan dilanjutkan menggambarkan diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadapi ke arah kanan atau sebaliknya. Tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Precedence Diagramming Method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak, panah menggambarkan relasi antara aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi.
Task dependency types. Nah, di sini kita bisa lihat saja karena saya tidak bisa menjelaskan. Terus di sini juga ada contoh PDM network diagram. Nah, di sini kita bisa lihat juga. Terus ada estimasi resource kegiatan. Sebelumnya memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimate diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utama adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical client, serta analisis PERT. Gantt chart. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan menyelesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan yaitu ada diamond hitam. Dia sebuah milestones dan ada batang hitam tebal sebagai ringkasan task, dan ada batang tipis horizontal sebagai durasi setiap task, dan ada panah seperti dia sebagai dependency between task. Terus ada Gantt chart for project X. Nah, di sini kita bisa lihat saja. Terus ada Gantt chart proyek peluncuran software. Nah, ini dia gambar. Terus menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestones, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones melakukan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. SMART kriteria. Milestones harus spesifik, S sebagai spesifik, M sebagai mensurable, A sebagai achievable, R sebagai realistik, dan T sebagai time frame. Nah, di sini ada contoh tracking Gantt chart. Nah, lanjut di materi terakhir yaitu manajemen risiko proyek. Problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah
diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen kritis atau operasional khusus. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko, yaitu yang pertama ada efek, yang kedua ada ketidakpastian, dan yang ketiga ada sasaran. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Ketidakpastian yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa. Konsekuensinya atau kemungkinan suatu terjadi. Sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Resiko menurut Kamus Besar. Resiko. Menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkannya potensi risiko negatif sambil memaksimalkannya potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko. Di sini terdapat pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan; yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan; yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Yang pertama itu ada perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko atau proyek. Kedua ada identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Yang ketiga, melakukan analisis risiko kualitatif, di mana memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Yang keempat, melakukan analisa risiko secara kuantitatif, mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Yang kelima ada merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Yang keenam ada monitoring dan pengendalian risiko. Monitoring risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan. Pertama yaitu ada input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Yang kedua ada teknik, planning, mapping, and analysis. Yang ketiga ada output. Rencana manajemen risiko, metode peran dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, dan definisi peluang serta dampak risiko.
Identifikasi resiko itu terdapat input, teknik, dan output. Inputnya itu faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Teknik documentation, review, brainstorming, Delphi interview, crowd quiz identification, SWOT, analisis, checklist, teknik diagram, atau cause effect flowchart. Output, risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar risiko potensial, risiko akan penyebab, kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif, input, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, teknik, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu dan data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko, output, risk register update. Analisis risiko kuantitatif, input, aset, proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Teknik, data gathering, interviewing, probability distribution, expert judgment. Kuantitatif teknik, analisis sensitivitas, analisis expanded, monetary value atau EMW, pohon keputusan, dan modeling serta simulasi. Output, risk register update, analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar risiko, prioritas risiko, dan terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko. Yang pertama itu ada input, risk management plan, risiko register, teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Output, risk register update, project management plan update, risk related contractual agreement, pengendalian dan monitoring risiko. Input, risk management plan, risiko register, teknik risk reassessment, risk audience, variance and trend analysis. Output, risk register, requirement change, requirement current action. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Sedangkan risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Itu yang pertama ada avoid. Penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Kedua ada transfer. Menghindari risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Yang ketiga ada mitigate. Pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko, mengurangkan keambangan atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Yang pertama ada exploit. Strategi untuk memastikan bahwa kesepakatan risiko positif dapat terrealisasi. Contohnya itu menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian untuk menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Yang kedua ada aset, alokasi kepemilikan kepada
pihak ketiga untuk memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya seperti special purposes company dan joint venture. Yang ketiga ada enhance, modifikasi ukuran, kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dan dari resiko terdapat berdampak positif. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi atau adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah resiko benar-benar terjadi. Fallback plans adalah rencana yang dikembangkan untuk resiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko yaitu ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, serta risiko proses. Risk breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. Contoh risk breakdown struktur. Nah, di sini kita bisa dapat melihat strukturnya itu. Di sini yang pertama ada IT project, lalu menyusul ke business. Business ini terdapat 3, itu ada competitors, supplies, dan cash flow. Terus menyusul lagi ke teknikal. Yang teknikal ini terdapat 3 lagi, yang dimana terdapat hardware, software, dan network. Terus ke organisasional lagi, yaitu terdapat executive support, user support, dan team support. Terus yang terakhir ada project management, itu terdapat estimates, communication, dan resource. Di sini ada potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Nah, di sini kita bisa dapat lihat saja. Terus ada identifikasi risiko, proses pemahaman potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko itu yang pertama ada brainstorming, DLP, interview, serta analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menentukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT atau Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk Event adalah kejadian yang tidak pasti dan dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register kita dapat lihat saja pada gambar di bawah. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas. Nah, di sini kita bisa lihat contoh matriksnya. Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan itu ada analisa decision tree, simulasi, dan analisa sensitivitas. Decision tree and expanded monetary value atau EMV. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Nah, di sini ada contoh diagramnya. Menghitung EMW. Tahap menghitung estimate monetary value
1. Masukkan nilai probabilitas dari sebuah risiko. 2. Masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. 3. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif atau opportunity, nilai MW adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai MW adalah negatif. Contoh kasus MW, sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek mengembangkan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi. Kondisi memungkinkan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Jika keberhasilan perusahaan akan mendapatkan laba sebesar $20, dan jika proyek gagal perusahaan akan merugi sebesar $8.000. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan informasi tersebut. Diketahui TIP proyek pengembangan sistem informasi kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba sama dengan $20, serta gagal sebesar 30% dan rugi sebesar $8.000. Ditanya estimasi monetary value atau MW proyek. Jawab. Untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu ingat kembali bahwa MW dihitung dengan penjumlahan hasil perkalian kemungkinan probability atau P dan dampak impact atau I dari semua kondisi kemungkinan proyek. Jadi, langkah pertamanya akan ya tulis kembali ke dalam tabel. Nah, di sini di kolom pertama itu ada kolom pertama ada kondisi. Kondisi itu berisi berhasil dan gagal, dan di kolom kedua ada probability atau P. Nah, untuk probability ini dia menyimpan persen dari kegagalan dan keberhasilan tersebut. Nah, di sini untuk 70% sama dengan 0,7, sedangkan 30% sama dengan 0,3, 100% sama dengan 1. Dan di kolom ketiga ada impact atau I. Sini untuk jumlah laba dan kerugiannya, serta di kolom terakhir itu ada P kali I. Dan di sini kita bisa lihat saja penjelasannya karena saya masih kurang paham dengan penjelasannya, jadi saya tidak bisa jelaskan. Lalu kita ke strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif atau lanjutan dari strategi respon negatif tadi. Ada risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar atau proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Terus ada risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko keterjadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasangkan alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan.
Sekian penjelasan materi atau review dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.